Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya penyuluh informasi publik dari Komdigi Republik Indonesia mau membagikan kepada kita pemahaman tentang penyakit menular yaitu tuberkulosis. Apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyebaran melalui udara pada saat pasien TBC batuk, bersin atau meludah, ya, begitu penyebarannya. Sebagian besar bakteri TBC menyerang paru, tetapi dapat juga menyerang bagian tubuh lainnya seperti tulang, kelenjar, kulit, otak, dan lainnya. TBC terbagi menjadi dua, yaitu TBC sensitif obat dan TBC resisten obat. TBC bukan disebabkan oleh kutukan maupun penyakit keturunan. Ini yang sering salah dalam pandangan kebanyakan orang-orang kita. Bagaimana situasi TBC di Indonesia? Kasus TBC masih banyak ditemukan di Indonesia. Pada tahun 2024 diperkirakan lebih dari 1 juta kasus TBC tersebar di seluruh Indonesia dengan kematian mencapai 125.000 jiwa. Sebagai penyakit menular, TBC menjadi salah satu pembunuh mematikan di dunia. Setiap jam terdapat sekitar 15 orang yang meninggal akibat TBC di Indonesia. Nah, bagaimana gejala TBC itu pada orang dewasa? Ada batuk, ya, lebih dari 2 minggu atau segala bentuk batuk tanpa melihat durasi dan disertai gejala tambahan lainnya, ya. Nah, kemudian nafsu makan menurun, berkeringat malam tanpa kegiatan, ya. Demam hilang timbul tanpa sebab, berat badan menurun. Nah, itu pada orang tua. Kemudian gejala pada anak, batuk lebih dari 2 minggu, lesu, demam 2 minggu, berat badan turun, tidak naik dalam 2 bulan. Nah, TBC ini berdasarkan lokasinya, ada TBC paru, ada TBC juga di luar paru, ya, bisa terjadi di tulang, terjadi di kelenjar, ya, terjadi di kulit atau di otak. Nah, berdasarkan riwayatnya ada pasien yang baru dan ada pasien yang pernah diobati. Jadi pernah sakit lalu sembuh lalu sakit lagi. Kemudian berdasarkan kepekaan ada TBC yang sensitif terhadap obat dan ada TBC yang kebal terhadap obat. Kemudian siapa yang berisiko sakit TBC? Ya, semua orang yang ada di rumah, yang mana di situ ada juga yang kena TBC. Orang dengan HIV, ya, ada juga orang dengan usia lanjut, orang dengan diabetes mellitus, ya, gampang terserang penyakit TBC. Kemudian perokok dan anak-anak, ya. Bagaimana cara mencegah penularan TBC? Ini ya caranya, ya. Cara mencegah penularan TBC yang pertama, menutup mulut saat batuk atau bersin oleh yang sedang mengidap TBC ini, ya. Kemudian istirahat yang cukup dan rutin berolahraga. Pemberian terapi pencegahan TBC oleh petugas-petugas medis. Kemudian tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Kemudian mengatur ventilasi udara sehingga angin bisa keluar masuk, ya. Kemudian yang terakhir, ya, dilakukan vaksinasi untuk TBC pada anak-anak atau pada bayi. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan TBC. Nah, pemeriksaannya bisa dengan tes cepat oleh oleh petugas-petugas medis yang bisa kita dapatkan di puskesmas atau di rumah sakit, ya, atau di klinik-klinik yang lainnya. Nanti dilakukan oleh petugas medis. Kemudian pengobatan TBC sensitif dan resisten terhadap obat. Ada pengobatan terhadap TBC yang sensitif dan ada pengobatan terhadap TBC yang resisten atau kebal terhadap obat, ya. Jadi obat anti TBC diberikan kepada yang sensitif. Ya, minum obat TBC harus teratur dan sampai selesai agar tidak menjadi TBC kebal obat, ya. Jadi harus langsung dilakukan. Jadi Bapak Ibu, kalau sampai bolong, kalau telat, atau kalau salah, itu bisa diulang dari awal. Ya, itu masalahnya, itu yang harus diingat dalam pengobatan TBC ini. Jadi pengobatan TBC yang kebal terhadap obat itu memerlukan waktu yang sedikit lebih lama. Kalau tadi yang sensitif
itu 2 bulan pertama, lalu dilanjutkan nanti 4 bulan. Sedangkan untuk yang resisten kebal terhadap orang itu bisa lebih lama ya, mulai dari 6 bulan, bahkan 9 bulan dan jangka panjang. Jadi nanti kalau dilakukan pengobatan jangan kaget, sebab ada beberapa hal yang bisa saja terjadi. Yang pertama, perubahan warna cairan tubuh seperti saat kencing misalnya ada perubahan warna, ada pusing atau sakit kepala. Itu karena sebagai efek samping dari obat anti TBC. Reaksi seperti flu berupa demam disertai lemas, lelah, nyeri otot, peningkatan detak jantung secara drastis. Itu juga bisa terjadi. Kaki sering pegal, kesemutan atau kebas. Lalu ada mual dan muntah. Nah, semua hal ini kalau terjadi disampaikan saja kepada petugas medis, diceritakan apa yang sedang terjadi. Berikut cara-cara menangkal dari efek samping yang bisa terjadi. Kalau misalnya cairan tubuh atau misalnya kencing berubah warna, nah perubahan warna cairan tubuh seperti urin menjadi merah adalah hal normal. Kondisi ini tidak berbahaya. Bapak Ibu dapat menanyakan ini kembali pada dokter saat konsultasi. Ya, kalau terjadi flu berupa demam disertai lemas dan seterusnya, makan makanan selingan secukupnya, buah dan sayur untuk menambah nafsu makan agar tidak lemas. Hindari olahraga berat bila terdapat pegal di kaki atau di sendi. Hindari konsumsi hati dan ginjal dan kurangi asupan daging sapi atau daging kambing ya. Mengkonsumsi obat pereda nyeri atau sakit kepala sesuai anjuran dokter ya. Itu kalau misalnya terjadi flu, peningkatan detak jantung secara drastis. Kemudian kalau terjadi pusing atau sakit kepala, kompres kepala, bahu dan leher dengan sekantong es ya. Bukan air panas ya, air es. Kemudian konsumsi obat pereda nyeri atau sakit kepala sesuai anjuran dokter. Kalau mual atau muntah, maka ini yang bisa dilakukan. Makan dengan porsi kecil dan frekuensi lebih sering. Hindari makanan yang terlalu manis, berminyak atau berlemak. Minum air putih yang cukup. Minuman jahe atau permen. Minum obat anti muntah yang sudah diberikan dokter. Kalau misalnya kaki sering pegal, kesemutan atau kebas, dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin B6 atau mengkonsumsi ikan, kentang, apukat, dan pisang. Kompres bagian tubuh yang pegal dengan kantong atau botol berisi air hangat selama kurang lebih 15 menit 1-2 kali dalam sehari. Bagaimana kita bisa melacak atau mencari orang yang terkena dari TBC ini? Siapa saja yang harus dilakukan pelacakan ya? Kontak serumah. Jadi orang-orang yang satu rumah. Jadi kalau sudah ada di dalam satu rumah itu yang kena TBC, kita harus dengan periodik memeriksakan orang-orang yang berada satu rumah dengan orang yang kena TBC. Kemudian juga orang-orang yang dekat dengan orang yang terkena penyakit TBC itu ya. Kita perlu periksa itu di dalam durasi setiap minggu ya, setiap minggu. Dan kalau di dalam rumah itu bisa lebih sering lagi diperiksa. Langkah-langkah praktis lainnya dalam penanggulangan TBC. Yang pertama, rujukan terduga. Kita mengadakan rujukan terduga TBC. Lalu kemudian kita mengadakan pendampingan pengobatan pasien TBC. Ya, itu cara penanggulangannya ya. Kemudian promosi kesehatan dan lingkungan untuk mencegah TBC itu. Lalu memberikan motivasi dan menjaga pasien. Kemudian dapat juga dilakukan terapi pencegahan TBC. Mengapa penting mencegah bakteri TBC yang tidur tidak aktif menjadi TBC aktif? Bisa saja TBC ini sebenarnya tidak ada inangnya, tapi ketika dia berada di dalam tubuh manusia dia menjadi hidup kembali ya. Di luar dia nggak hidup, masuk kehirup oleh manusia menjadi hidup kembali. Kita perlu mengurangi TBC, kita menghindari komplikasi bila sakit TBC, kita mencegah TBC aktif pada orang dengan HIV. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengawasi orang-orang yang terkena TBC atau sebagai penyuluhan yang dapat kita lakukan? Kita perlu memberikan penyuluhan atau edukasi tentang TBC.
kita lakukan screening gejala TBC, kita lakukan pengawasan menelan obat bagi orang yang kena TBC, kita melakukan pemantauan ya, lalu pencatatan pelaporan harian dari orang-orang yang kena TBC. Bapak Ibu, bukan tanpa tantangan ya dalam memberikan edukasi, dalam pencegahan, dalam pengobatan, dalam pemberantasan penyakit TBC ini. Ya, ada beberapa tantangan yang bisa kita hadapi. Yang pertama, stigma dan diskriminasi. Ada orang-orang yang pengetahuannya kurang tentang TBC. Ada stigma internal pasien TBC. Penanganan persepsi negatif dari masyarakat terhadap pasien TBC. Jadi mereka menganggap orang yang TBC itu orang yang harus dijauhi, orang yang anggap jelek atau dikucilkan dan sebagainya. Ini salah ya. Kemudian ada stigma, ada hal yang kedua menjadi tantangan, ketidakpatuhan pengobatan. Jadi orang-orang yang terkena TBC dia tidak patuh. Kalau misalnya disuruh minum obat ini, minum obat itu dengan frekuensi sekian dalam sehari, dia tidak patuh, dia tidak melakukannya. Ini merupakan tantangan juga bagi kita. Bisa saja bosan, bisa saja jenuh, dan tidak mau lagi meminum obat itu karena mungkin pahit, nggak enak, mengganggu dan sebagainya. Ini merupakan tantangan. Tetapi kita terus berjuang memberikan dorongan kepada orang-orang yang melaksanakan terapi pengobatan ini. Kemudian tantangan lainnya adalah kurangnya dukungan psikososial ekonomi. Kadang-kadang mau berobat tetapi ada masalah keuangan, ada masalah pelayanan juga di tempat fasilitas kesehatan karena keterbatasan, ada masalah psikologi yang lain, malu dan sebagainya. Ini merupakan tantangan. Tetapi kita tetap berjuang untuk memberikan dorongan, untuk menolong, memberikan motivasi, mengasihi, mencintai, dan mendampingi orang-orang yang terkena TBC dan sedang dalam pemulihan. Ada solusi dan teknik pendampingan yang efektif yang bisa kita lakukan. Yang pertama, komunikasi efektif. Jadi kita perlu membangun hubungan yang baik antara kader dan pasien, ya, mengaplikasikan teknik RIS, ya, respect, empati, audible, clarify, dan humble, ya. Jadi seorang yang memberikan obat itu jangan sombong, jangan menjelek-jelekan malah, itu salah. Kemudian memberikan motivasi untuk penyelesaian pengobatan, mendukung pasien untuk menyelesaikan pengobatan meskipun prosesnya panjang. Kemudian menyediakan penguatan positif dan apresiasi atas pencapaian pasien. Kemudian penyuluhan kesehatan berkelanjutan, itu yang bisa dilakukan. Mengingatkan pasien tentang pentingnya pola hidup sehat dan kepatuhan terhadap pengobatan. Ya, tentu ada tantangan yang sering dihadapi dan solusinya. Nah, tantangan kader, tantangan yang dihadapi oleh kader adalah bagaimana menghadapi penolakan masyarakat ketika melakukan pelacakan kontak. Ini yang bisa dilakukan. Edukasi pentingnya pelacakan kontak dengan bahasa yang mudah dipahami kepada pasien dan kontaknya. Kemudian menekankan tujuan pelacakan kontak untuk memutus rantai penularan TBC. Kita bisa lakukan pendekatan masyarakat, tidak mengintimidasi, penuh empati dan perhatian. Libatkan tokoh masyarakat atau kepala ketua wilayah setempat. Kemudian menjaga kerahasiaan diri pasien dan keluarga. Kalau misalkan ada tantangan, bagaimana mengatasi pasien yang tidak mau mulai atau tidak patuh pengobatan? Ini yang bisa kita lakukan. Memberi informasi yang mudah dimengerti oleh pasien mengenai pentingnya pengobatan yang tuntas. Berbagi solusi mengatasi efek samping obat yang ringan seperti mual, lemas, atau pusing. Membangun kepercayaan dan mendengarkan keluhan pasien. Melibatkan anggota keluarganya, ya. Kita memberikan apresiasi atau pengakuan kepada pasien. Kita juga melakukan pendampingan bersama tenaga kesehatan yang lain jika pasien terus menolak pengobatan yang kita lakukan. Kemudian, bagaimana strategi komunikasi efektif dengan pasien dan keluarga? Petugas lapangan atau kader, ya, memberi informasi dan saran berdasarkan izin dan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan, ya. Perlu di situ ada sikap menghargai, kemampuan mendengar, pesan dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik, jelas dan rendah hati. Ini juga pertanyaan yang sering diajukan berhubungan dengan TBC ini. Apakah tes TBC di puskesmas gratis? Ya,
tes TBC di puskesmas gratis. Pemerintah Indonesia menyediakan layanan ini untuk memudahkan masyarakat dalam mendeteksi, mengobati TBC sendiri sedini mungkin. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tes TBC? Waktu yang dibutuhkan untuk tes TBC, terutama tes dahak dengan tes cepat, memerlukan waktu idealnya 1-2 hari untuk mendapatkan hasilnya. Tapi jika diperlukan tes tambahan, mungkin lebih lama waktunya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah tes TBC bisa dilakukan di rumah? Pemeriksaan TBC seperti tes dahak memerlukan analisis di laboratorium. Jadi sebaiknya di puskesmas atau di rumah sakit. Apakah tes TBC bisa dilakukan tanpa gejala? Pemeriksaan diagnosis TBC dilakukan apabila seseorang memiliki gejala TBC. Namun untuk seseorang tanpa gejala TBC tapi pernah berkontak dekat dengan pasien TBC, maka tetap harus melakukan untuk tes infeksi TBC menggunakan tes yang cepat. Deteksi secara dini penting untuk mencegah perkembangan infeksi menjadi TBC aktif. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan jika ada anggota keluarga yang positif TBC? Jika ada anggota keluarga yang positif TBC, pastikan mereka segera memulai pengobatan dan melaksanakan investigasi. Selain itu, periksakan anggota keluarga lainnya untuk mengetahui apakah mereka juga terinfeksi dan lakukan langkah-langkah pencegahan seperti memakai masker dan menjaga ventilasi rumah tetap baik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya buat ini mungkin ada di antara kita malas membaca, maka mereka bisa mendengarkan sambil santai, sambil rebahan, sambil melaksanakan pekerjaan lainnya, tetapi tetap mendapatkan informasi yang baik dan tepat bagi kita semua. Demi menjaga Indonesia tetap sehat, Indonesia maju, Indonesia jaya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia jaya. Hadapi segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia jaya. Indonesia